Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cherry. Di sini aku akan membahas materi tentang fluida statis. Nah, sebelum mulai, tentunya kita harus tahu kan apa itu fluida. Jadi, fluida adalah zat yang dapat mengalir, yaitu zat cair dan gas. Contoh sederhananya seperti air, oksigen, nitrogen, minyak, dan masih banyak lagi. Sifatnya yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain inilah yang menjadikan ia dikategorikan sebagai fluida. Sedangkan fluida statis adalah ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam. Dapat juga diartikan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan yang seragam dan tidak menimbulkan gaya geser. Contohnya seperti air pada gelas yang tidak diberikan gaya akan diam, atau air sungai yang mengalir dengan kecepatan yang konstan. Nah, beberapa contoh hukum dasar fluida statis, yaitu yang pertama ada massa jenis. Massa jenis adalah perbandingan antara massa zat dengan volumenya. Jadi, semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Hal ini berfungsi untuk menentukan zat. Secara matematis, massa jenis dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V. Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah volume dengan satuan meter kubik. Jadi, yang harus diingat adalah jika massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda, maka benda tersebut akan mengapung. Jika keduanya sama besar, maka benda akan melayang. Namun, jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air, maka benda dikatakan tenggelam. Yang kedua adalah tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang yang tiap satuan luas bidangnya dikenai oleh gaya. Secara matematis, tekanan dirumuskan dengan P sama dengan F per A. P adalah tekanan dengan satuan PA atau Newton per meter kuadrat, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas permukaan dengan satuan cm kuadrat atau meter kuadrat. Yang ketiga adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh fluida yang tidak bergerak. Tekanan hidrostatis pada titik kedalaman berapapun tidak akan dipengaruhi oleh berat air, luasan permukaan air, ataupun bentuk bejana air, melainkan dipengaruhi oleh luas dari objek yang menerimanya atau kedalaman ukur. Tekanan hidrostatis juga menekan ke segala arah, merupakan gaya yang diberikan pada luasan yang diukur atau dapat dihitung berdasarkan kedalaman dari objek. Secara matematis, untuk mencari tekanan hidrostatis yaitu menggunakan rumus Rho dikali G dikali H. Rho adalah massa jenis air, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah titik kedalaman yang diukur dari permukaan air. Selanjutnya yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan kepada fluida diam yang memenuhi sebuah ruangan diteruskan oleh fluida itu ke segala arah sama besarnya. Di sini, hukum Pascal menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Rumus hukum Pascal dalam sistem tertutup dapat kita simpulkan dengan P keluar sama dengan P masuk, atau P1 sama dengan P2. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, tekanan adalah gaya yang dibagi luas penampang atau F per A. Maka persamaan tadi dapat kita rumuskan kembali menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan keterangan, F1 adalah gaya yang bekerja pada piston 1, F2 adalah gaya yang bekerja pada piston 2, A1 adalah luas penampang 1, dan A2 adalah luas penampang 2. Beberapa peralatan yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Pascal yaitu ada rem hidrolik, dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, dan tentunya masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Di sini, hukum Archimedes menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Nah, akibat adanya gaya angkat atau gaya apung ini, benda yang ada di dalam fluida beratnya akan berkurang.
sehingga benda yang diangkat di dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Secara matematis dirumuskan dengan rho F dikali VBF dikali G. Next, ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Secara matematis, tegangan permukaan dirumuskan dengan F per L, atau gaya dibagi panjang. Nah, contoh dari tegangan permukaan ini yaitu skelet yang dapat mengapung di air dan nyamuk yang dapat hinggap di atas air. Lalu yang terakhir yaitu kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya permukaan zat cair di dalam pipa kapiler. Contohnya yaitu peristiwa naiknya minyak tanah pada sumpu kompor dan air pada tanaman yang sampai ke daun.